Oke guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Soul Land saat Istana Wuhun menyerang klan Ubin Pagoda dan klan Naga Petir. Bibi Dong pun sudah mempersiapkan semuanya dan akan menyerang pada malam hari. Di sisi lain, Tang San mengatakan ia akan mencari Xiao dan akan mencari cincin roh yang keenamnya dan akan berangkat pada esok pagi. Sedangkan Rongrong dan Ma Hongjun akan menetap beberapa waktu di akademi. Dan kemudian, di klan Ubin Pagoda, beberapa murid yang sedang berlatih di luar diserang oleh pasukan dari Istana Wuhun. Salah seorang murid klan berhasil mengirimkan kode darurat sebelum ia mati. Karena rencana sudah terbongkar, Doulo Tombak Ular segera memerintahkan untuk menyerbu. Dan beberapa saat kemudian, Doulo Pedang pun datang dan menahan bagian depan. Namun, bagian dalam klan sedang tidak terjaga. Alhasil, sekelompok musuh berhasil masuk melalui udara dan klan Ubin Pagoda pun hancur. 毁灭。第八魂技。 Dalam pertarungan tersebut, ayah Rongrong dan Doulo Tulang pergi meninggalkan klan, dan Doulo Pedang Chensin harus menghadapi 4 Doulo sekaligus, dan alhasil dia kehilangan lengan kanannya, namun untungnya ia masih bisa selamat. Keesokan harinya, ayah Rongrong datang ke akademi dengan perasaan kecewa dan mengatakan klan Ubin Pagoda telah hancur, dan hanya tinggal sedikit murid yang berhasil selamat. Tujuan ayah Rongrong datang adalah untuk memperingati Grandmaster karena mungkin klan Naga Petir yang akan menjadi korban selanjutnya. Rongrong pun sangat sedih mendengarnya, belum lagi soal Doulo Pedang yang kehilangan lengan kanannya. Setelah itu ayah Rongrong meninggalkan akademi dan dia berniat suatu hari nanti akan bertempur dengan Istana Wuhun sampai mati. Di Istana Wuhun, salah satu ketua melaporkan tentang kerugian Istana Wuhun kepada Bibi Dong. Mereka kehilangan 4.000 pasukan dan 3 dari 4 Doulo tadi terluka parah. Di sisi lain, dalam klan Naga Petir, Grandmaster dan Bibi Erlong malam harinya berkunjung ke klan. Namun klan Naga Petir sudah lenyap total dan mayat sudah banyak di pinggir sungai. Hanya murid yang berada di luar yang berhasil selamat. Bibi Erlong dan Grandmaster sangat terpukul akan hal itu. Dan di Istana Wuhun, Hulina datang untuk mengatakan berburu binatang roh 100.000 tahun yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Xiao. Kembali ke akademi, Qin Ming datang untuk mengabari bahwa 1 tahun ke depan Istana Wuhun akan memilih ulang 7 klan yang paling kuat. Dan 7 klan itu harus berada di bawah perintah Istana Wuhun atau perintah Bibi Dong. Di sisi lain, Tang San sedang mencari Xiao sampai malam hari. Dan akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat. Dengan kemampuan cloningnya, dia mencari tahu keadaan sekitarnya. Dan secara tak sengaja, dia bertemu dengan kakak Hulina dan juga si bocah api yang bernama Yen. Tang San mengira mungkin mereka sudah menemukan jejak dari Xiao. Dan akhirnya Tang San menyamar dan bergabung dengan Istana Wuhun. Dan kemudian pertarungan kecil pun terjadi sebentar.
齿轮人甲。Akhirnya kakak Hulina dan pasukan Istana Wuhun mengepung Tangsan. Tangsan berpura-pura mengatakan bahwa dia mencari teman untuk berburu binatang roh. Doulo Hantu dan Doulo Krisan ingin segera menyerangnya. Tapi tiba-tiba datanglah Hulina yang sangat senang karena Tangsan kembali lagi. Tapi Hulina mengenal Tangsan sebagai Tang Yin. Akhirnya Hulina menghentikan mereka. Dan Hulina mengatakan kepada Krisan dan Hantu bahwa Tang Yin yang menyelamatkannya di kota pembunuh dulu. Alhasil Doulo Krisan dan Doulo Hantu mengizinkan Tangsan untuk bergabung dengan mereka. Di sisi lain, di kerajaan Tiandou, Raja Suyu menjadi sangat marah karena ulah Istana Wuhun. Dia berniat menyerang balik, akan tetapi Grandmaster mengatakan untuk bernegosiasi dengan kerajaan Xingluo, karena sekarang mereka memiliki musuh yang sama. Kembali ke hutan, Doulo Hantu menyuruh Hulina untuk menceritahu identitas Tang Yin dan di mana lokasi Sekte Hautian sekarang. Dan keesokan harinya, Hulina masuk ke tenda Tangsan dan Tangsan bertanya kepada Hulina apa yang mereka lakukan di sini. Hulina membocorkan semuanya kepada Tangsan. Hulina menanyakan kepada Tangsan bagaimana ranah pembunuhnya dan Tangsan sedikit mengarang. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan ranah pembunuhnya dan membuatnya terusir dari klan. Hulina pun tak menanyakan lagi kelanjutannya. Kemudian perjalanan pun berlanjut dan mereka sudah sampai di pusat hutan. Tangsan mengkloning dirinya duluan untuk mencari Xiou dan tak lama kemudian terdengar suara Xiou yang menyambut mereka dan akhirnya mereka sampai di pusat hutan dan bertemu dengan Raja Kerailin dan ular piton kepala banteng yang melindungi Xiou. Tanpa panjang lebar pertarungan pun dimulai.阻止他们！立刻去抓那只兔子，离开这里！快！蓝烟草，唐三。Dan akhirnya semua pun tahu siapa Tang Yin yang sebenarnya. Hulina sangat shock karena yang dicintainya selama ini adalah Tangsan. Tangsan dan Xiou pergi melarikan diri, namun di tengah perjalanan mereka harus menghadapi laba-laba wajah iblis yang berumur 30.000 tahun.
Ini memang hari yang menyulitkan bagi Tangsan dan Xiao karena mereka harus menghadapi Istana Wuhun kembali. Mereka semua menggunakan teknik ketujuh, yaitu pemanggilan avatar roh. Tangsan yang sudah lelah harus bertarung antara hidup dan mati. 小王，你先走。 逃不掉了！ Dan akhirnya momen terkeren pun yang kalian tunggu terjadi. Di saat Xiao mengorbankan dirinya untuk Tangsan, Xiao membuat ranah pelindung yang sangat kuat agar tak ada yang bisa mendekat. Xiao pun mengorbankan dirinya untuk menghidupkan Tangsan kembali.也是我奋不顾身的疯狂，听见吗？我的呼唤，跨越悲伤，奔向你的胸膛。你是我长发竖起的梦想，也是我低头许下的愿望，去看那岁月绵长。 Dan akhirnya Tangsan mendapatkan cincin roh 100.000 tahun di cincin keenamnya. Setelah itu Xiao berubah menjadi kelinci kecil. Oke guys, mungkin segitu aja dulu di video kali ini ya. Jangan lupa subscribe untuk notif selanjutnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. See you the next video.